Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, nah, Bu Wulan kan akan melakukan percakapan coaching nanti ya. Nanti saya bertindak sebagai supervisor. Nah, di sana saya akan memperhatikan percakapan Ibu itu apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching seperti kebutaan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi si coaching. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu sekarang. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dalam percakapan itu? Baik, yang ingin saya kembangkan ini kompetensi coachingnya adalah yang pertama Ibu Eka. Tentu saja kehadiran penuh, kemudian saya bisa mendengarkan aktif dan juga bisa mengajukan pertanyaan berhubung. Dari ketiga kompetensi tersebut nanti kan akan dilakukan dalam percakapan coaching. Nah, kompetensi mana tuh yang secara spesifik Ibu inginkan saya lebih amati? Kalau sebenarnya saya ingin Ibu mengamati secara keseluruhan ya Bu, ketiga-tiga dari kompetensi itu, tapi saya lebih ingin lagi bisa mengembangkan kompetensi pertanyaan, mengajukan pertanyaan berbobot. Mengajukan pertanyaan di bawah gitu ya. Nah, kemudian nantinya indikator pencapaian apa nih dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu? Indikatornya. Iya. Kalau saya itu melihat indikator pencapaian itu adalah ketika saya sudah melakukan proses coaching, itu kunci saya bisa menemukan solusi nih Bu dari permasalahan yang dia hadapi. Seperti itu, oke. Nanti akan saya lihat bagaimana percakapan Ibu. Nah, saya akhiri dulu di kelas seperti di sini, Bu ya. Nah, silakan Ibu lakukan percakapan dengan si coaching. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Reki. Waalaikumsalam, Ibu. Apa kabarnya Pak Reki? Baik, Bu. Alhamdulillah. Jadi Pak Reki sudah menyampaikan dengan saya ya. Pak Reki ingin melakukan coaching nih dalam coaching yang saya. Kalau boleh diceritakan ini Pak Reki, tujuan dari coaching ini apa sih yang Bapak inginkan? Iya, Ibu. Jadi terkait saya ingin melakukan coaching pada hari ini, bahwa saya ada masalah terkait pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Karena pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu menurut saya siswanya kurang aktif. Jadi Pak Reki di sini ingin mengembangkan kompetensi bagaimana mengelola kelas sehingga siswanya menjadi lebih aktif. Benar begitu Pak Reki? Benar, Ibu. Benar. Saya inginnya siswa itu lebih semangat dan aktif di dalam kelas saya. Iya, jadi itu ya Pak Reki ya. Kemudian di sini apa saja hambatan atau kendala yang Pak Reki temukan nih dalam kelas Pak Reki? Mungkin dari segi kesiapan saya ya mungkin siswa ini kan macam-macam ya, ada yang suka dengan visual, dengan teori, saya tidak jadi saya harus sama. Ini Pak Reki belum secara maksimal ya Pak Reki ya memenuhi kebutuhan atau sesuai dengan minat belajar siswa begitu ya Pak Reki ya? Iya, Iya. Di sini ketika Pak Reki ini sudah kurang lebih 5 bulan ya kita dalam proses pembelajaran semester ini. Kalau Pak Reki menilai diri Pak Reki sendiri, kira-kira dalam pengembangan pengolahan kelas tadi sesuai dengan kebutuhan siswa tadi, Pak Reki sudah berada di skala berapa ini? Antara 1 sampai 10. mungkin kalau dihitung secara skala ya, kalau penilaian pribadi mungkin 6. Oh, jadi Pak Reki masih merasa di level 6 ini ya Pak Reki ya? Mungkin bisa Pak Reki jelaskan kenapa bisa menilai dirinya? Ya mungkin seperti tadi Bu yang saya jelaskan, siswa saya kurang aktif nih dalam pembelajaran yang saya lakukan. Jadi saya menilai diri saya ini kayaknya masih di posisi berada di nomor 6. Kalau begitu Pak Reki, di level berapa atau di skala berapa harapannya Pak Reki yang bisa kita kembangkan nanti ke depannya gitu? Harapannya lebih ditingkatkan lagi ya bulan, mungkin 8, kalau bisa 9, bahkan sampai 10 ininya ya. Mudah-mudahan ya Pak ya. Kemudian kalau begitu kondisinya seperti apa nih ya Pak Reki? Kan Pak Reki sudah bisa mencapai level tersebut level 8 tadi lah. Yang bisa saya lihat kalau misalnya sudah level 8 itu kira-kira siswa saya sudah aktif di pembelajaran saya tadi, tidak hanya diam saja ketika ditanya sudah mengerti kemudian, dan yang
yang nih, level yang ingin Pak Reki dapatkan tadi di level 8. Rencananya bagaimana nih Pak Reki? Rencana aksi yang ingin Bapak lakukan nih? Mungkin dari saya ya Bu ya, karena saya juga memahami metode yang saya lakukan itu hanya itulah saja. Jadi saya ingin memvariasikan metode pembelajaran saya, mungkin bisa secara diskusi atau secara presentasi, atau juga mungkin nanti diganti pokoknya metode pembelajaran ini tidak hanya monoton saja. Jadi rencana aksi Pak Reki ini lebih ke bagaimana menerapkan metode yang paling sesuai Iya. dengan tujuan pembelajaran Supaya siswa tidak bosan. dan lebih meningkatkan keaktifan siswa gitu ya Pak Reki ya. Nah, jadi begini Pak Reki, setelah Pak Reki tahu rencananya, apa yang ingin Pak Reki lakukan, ini dukungan seperti apa yang Pak Reki harapkan? Mungkin dukungan juga dari guru kelasnya ya bagaimana. Jadi kan kalau di SD itu ada guru kelas, guru FAI dan guru PJOK. Jadi kalau misalnya bersinar di antara sesama guru tadi, tidak hanya dari saya, siswa tadi kan menjadi lebih semangat juga dalam belajar. Jadi Pak Reki ini lebih mengharapkan kolaborasi atau kerjasama dengan wali kelas, kemudian ada guru mata pelajaran lain seperti PJOK gitu ya Pak Reki. Nah kalau begitu setelah Pak Reki mendapatkan dukungan dan juga rencana tadi, nah apa waktunya nih Pak Reki? Insya Allah ini saya lakukan secepatnya ya Bu ya, karena kan dalam menyetak pembelajaran juga dan ini juga butuh waktu. Jadi insya Allah secepatnya saya lakukan. Jadi Pak Reki sudah menemukan ya solusi dari permasalahan Pak Reki tadi mengenai keaktifan siswa tadi. Di sini Pak Reki ingin menerapkan lagi kepada metode yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Begitu ya Pak Reki? Iya gitu. Setelah kita melakukan proses coaching ini, mungkin Pak Reki bisa berbagi cerita bagaimana perasaannya nih Pak Reki. Jadi perasaan saya ya lebih plong karena sudah dicurhatkan dan sudah dibicarakan di bulan terkait masalah saya yang sebenarnya pada dasarnya kita mengetahui kekurangan diri kita, hanya saja kalau belum bicara dengan orang lain tadi masih ada yang terpendam seperti itu. Jadi setelah berbicara ini jadi ada percaya diri dari saya. Ya, bagus sekali ya Pak Reki. Mudah-mudahan setelah ini bisa konsisten, bisa melaksanakan rencananya sesuai dengan yang Pak Reki harapkan. Sama-sama Pak Reki, setelah ini mungkin setelah Pak Reki melihat hasilnya, Pak Reki bisa kembali bercerita nih kepada saya Bu Reki. Terima kasih Pak Reki. Saya Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Ya, 2 bulan sudah melakukan percakapan coaching tadi ya. Ada beberapa pertanyaan nih yang mau saya tanyakan tadi. Yang pertama, bagaimana Ibu menilai performa Ibu tadi dalam melaksanakan coaching? Apa saja yang sudah dilakukan? Ya, untuk kompetensi yang sudah saya lakukan ini Bu Eka tadi alhamdulillah karena coaching yang saya coaching ini dia juga terbuka dengan masalahnya sehingga perjalanan alurnya itu lebih mudah saya laksanakan jadi sesuai dengan alur kita. Saya bisa menetapkan tujuan, kemudian identifikasi hingga bisa tercapai rencana aksi hingga solusinya seperti itu Bu Eka. Jadi apakah indikator yang Ibu inginkan dan tercapai coaching itu sudah ada dalam percakapan coaching itu? Menurut saya indikator pencapaiannya sudah tercapai Bu Eka. Baik, begitu pengamatan Ibu ya, penilaian diri Ibu sendiri ya. Nah, ada beberapa catatan yang saya lakukan di sini. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh. Nah, yang pertama itu terkait dengan tujuan ya. Tadi di dalam percakapan coaching saya melihat bahwa si coaching ini sudah menyampaikan masalahnya. Hanya saja saat penyampaian tujuan itu si coaching belum menjabarkan secara rinci tujuannya seperti apa. Dan namun dalam percakapan itu Ibu Bulan yang menjabarkannya. Nah, harapannya nantinya ke depannya gitu kan. Biarkan si coaching yang menjabarkan tujuannya tersebut. Jadi kita tidak perlu menekankan, oh jadi si bapak sih menginginkan seperti ini. Kita yang membentuknya tidak seperti itu ya. Nanti dibiarkan saja si coaching yang membentuknya itu sendiri seperti itu. Jadi tugas kita hanya bertanya saja apa tujuannya kan dari coaching. Nah, terus yang kedua adalah ini dari percakapan coaching itu sendiri kan Ibu tadi menginginkan kompetensi coachingnya itu mengajukan pertanyaan robot ya Bu ya. Nah, yang saya lihat itu dari pengamatan saya
nantinya bisa dibagi dengan pertanyaan bobot. Bahan pertanyaan bobot itu dari tanya kunci. Nah itu dari pengamatan saya gitu ya. Nah lalu kemudian pertanyaan selanjutnya itu kompetensi apa lagi Bu yang ingin Ibu kembangkan gitu? Setelah melakukan praktek kunci saya Ya. Ibu Eka, seperti yang Ibu Eka sampaikan, mungkin saya harus lebih banyak latihan lagi yang pertama, kemudian hadir sepenuhnya mendengarkan aktif itu. Nah, tindak lanjutnya seperti apa nih kalau Ibu ingin meningkatkan kemampuan seperti kemampuan Ibu gitu? Tindak lanjutnya nanti seperti apa? Tentu saja saya akan praktekkan langsung kepada rekan-rekan saya di sekolah. Nah, baik lagi memperhatikan langsung kepada sekolah itu ya Bu ya. Nanti bagaimana kalau kita ketemu lagi ya nanti saya akan perhatikan apa yang ingin Ibu kembangkan ya. Ya, ya. Tentu saja kesimpulan saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.